Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Amin Duniansyah, yang kedua Abdullah Fisisro, yang ketiga ada Ramadhani saya sendiri, dan keempat ada Hasanuddin. Adapun dosen pengampu kami yaitu Pak Muhammad Fahmudin, SAG MPDI. Kami dari perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Khaldun Nunukan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kami akan membahas tentang pendekatan teologi dalam studi Islam. Yang akan perwakilan dari kami yaitu saya sendiri, Al-Madani, dan Hasanuddin. Oke, langsung saja kata pengantar. Dengan rasa syukur dan hormat kami menyampaikan puji dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan kita. Kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Makalah ini tentunya masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, kami berharap video ini dapat menjadi bahan bacaan yang informatif dan inspiratif bagi pembaca. Semoga ilmu yang terkandung dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya. Oke, latar belakang. Di era postmodernisme ini, pembahasan mengenai agama kembali muncul ke permukaan. Bahkan agama menjadi sorotan utama atau objek kajian yang paling diminati oleh berbagai peneliti di berbagai belahan dunia. Hal itu karena eksistensi agama yang dahulu diprediksi akan tergilas oleh kekuatan ideologi dan kemajuan ilmu pengetahuan justru semakin terang. Profesor Dr. Mukti Ali pada tahun 1970-an mengatakan bahwa kita bisa meneliti agama termasuk Islam. Dengan kata lain, agama dapat dijadikan objek kajian atau penelitian. Ada 5 bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan kalau kita hendak mempelajari suatu agama termasuk agama Islam. Adapun rumusan masalah yang akan bahas ada 3 poin. Yang pertama, apa pengertian teologi Islam? Yang kedua, apa pendekatan atau hubungan teologi dalam studi Islam? Yang ketiga, apa sejarah ragam pendekatan teologi dalam studi Islam? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian teologi Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pendekatan atau hubungan teologi dalam studi Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui beragam pendekatan teologi dalam studi Islam. Termasuk ke pembahasan teologi Islam atau ilmu kalam. Teologi berasal dari kata Yunani yakni logi, dan theos dalam bahasa Indonesia menjadi teologi atau logim, atau logos berarti percakapan, pengkajian dan penelitian, sedangkan theos berarti Tuhan atau sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Jadi teologi dalam bahasa Yunani adalah penelitian secara rasional segala sesuatu yang berkenaan dengan ketuhanan. Dengan kata lain, teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Dalam sejarah Islam, pergulatan pemikiran dalam disiplin ilmu kalam atau teologi demikian polemis. Perdebatan di bidang ini menyentuh bidang yang paling prinsip, yakni soal keberimanan seseorang terhadap Tuhan dari segala aspek yang berkaitan aliran kalam atau teologi, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Adapun pembahasan yang diusung dalam aliran teologi dalam dunia Islam menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep iman. Yang kedua, konsep keesaan. Yang ketiga, konsep kehendak Allah mutlak Tuhan. Yang keempat, konsep kehendak bebas manusia. Yang kelima, konsep keadilan Tuhan. Yang keenam, konsep kelas manusia. Yang keenam, yang ketujuh, konsep melihat Tuhan di akhirat. Yang kedelapan, konsep janji dan ancaman Tuhan. Yang kesembilan, konsep urgensi wahyu. Adapun yang terakhir, konsep status Al-Quran. Dan selanjutnya, pendekatan teologi dalam studi Islam. Sayyid Hussein Nas mengungkapkan bahwa dalam era kontemporer ini ada 4 prototipe pemikiran keagamaan Islam, yaitu pemikiran keagamaan fundamentalis, modernis, mesianis, dan tradisionalis. Masing-masing mempunyai keyakinan teologi yang seringkali sulit untuk didamaikan. Dalam hal ini memang kurang tepat
Digunakan istilah teologi tetapi merujuk pada gagasan pemikiran keagamaan yang terinspirasi oleh paham ketuhanan dan pemahaman kitab suci serta penafsiran ajaran agama tertentu merupakan bentuk dari pemikiran teologi dalam wajah baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Amin Abdullah mengatakan yang menarik perhatian sekaligus perlu dikaji lebih lanjut adalah mengapa ketika archetipe atau form keberagamaan manusia telah terpecah dan termanifestasi dalam wadah formal teologi atau agama tertentu. Lalu wadah tersebut menuntut bahwa kebenaran yang dianutnya adalah yang paling benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beragam pendekatan teologi studi Islam. Ada 3 ragam pendekatan teologi studi Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama ialah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan yang dianggap paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya. Yang kedua, pendekatan teologis dialogis. Pendekatan teologis dialogis ialah mengkaji agama tertentu dalam menggunakan perspektif agama lain. Model pendekatan ini banyak digunakan oleh orientalis dalam mengkaji Islam. Yang ketiga, pendekatan teologis konvergensi. Pendekatan teologis konvergensi adalah merupakan metode pendekatan terhadap agama